Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 121 sampai sementara kita 124. Wa idh ghadawta, ketika engkau pagi-pagi. Ini ayat pertama kali ditujukan ke pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min ahlika, dari keluargamu, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, engkau mempersiapkan orang-orang mukmin menempatkan di pos-pos untuk perang. Ini ayat bercerita tentang ketika akan terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu perang kedua, terjadi pada bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Kalau sekarang 1448, berarti 1445 tahun kejadiannya, turunnya ayat ini. Yaitu ketika Rasulullah pagi-pagi pada bulan Syawal setelah Lebaran mempersiapkan pasukan untuk perang Uhud. Pagi-pagi Rasulullah sudah meninggalkan keluarganya. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Rasulullah itu udah ngatur, ini pasukan kelompok A bagian ini, kelompok B bagian ini, kelompok C, wis diatur dengan rapi. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Ini tekstualnya kepada Rasulullah, kontekstualnya ya untuk kita semua. Yang bagi seorang pemimpin, dia pagi udah meninggalkan rumahnya, datang ke kantor, bagi-bagi tugas ke anak buahnya. Kalau ayat ini ditujukan kepada kita semua, ya awalnya dulu untuk Rasulullah, tapi juga untuk kita semua. Dan siapa yang paling banyak berjasa itu Allah Sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, dan zat yang maha mengetahui. Umpama ada satu kegiatan, walaupun ada orang ngaku-ngaku, Allah tetap tahu dalam kegiatan ini yang paling berpartisipasi terbanyak siapa. Allah maha tahu. Yang nyumbang dalam kegiatan itu yang terbanyak, yang paling repot siapa, Allah ya tahu. Walaupun ada orang ngaku-ngaku, itu kan saya, wong nyatanya yang ditulis nama saya, tapi tetap yang berjuang paling banyak siapa, ya Allah sudah tahu. Makanya seandainya nama kita kok nggak ditulis, wis nggak usah repot. Raqib Atid sudah pasti nulis. Ini kadang ada orang yang nulis nama kurang sehuruf aja repot. Salah, itu salah, bukan nama saya. Ya kalau di perbankan karena hubungannya nanti banyak ya rapopo. Lah tapi kalau hubungannya sama Raqib Atid salah nama sekalipun, wong Allah As-Sami'u Al-Alimu. Allah itu Sami'un Alimun. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Umpama ada, biasanya kalau lagi bangun itu kan ditulis ya, si fulan nyumbang berapa, si fulan nyumbang berapa. Lah kok seandainya kita nyumbang besar tapi kok nggak ditulis sama panitia karena mungkin lupa, oh ora apa-apa. Raqib Atid nggak bakalan kelupaan nyatet. Ini kadang ya tadi repot gara-gara nyerahin kambing kurban, panitianya salah nulis saja protesnya nggak ketulungan. Gara-gara itu namanya Muhammad Natsir. Natsir tulisannya itu Natsir. Lah karena panitia nulisnya ya nggak pakai T, langsung Nasir, protes. Itu bukan sama saya, itu nama saya itu pakai T. Harus
naksir. Alah repot amat. Wong Raqib Atid ya tahu. Biar umpama nama kita ditulis namanya Paijan Paijo ya tetap tahu. Mau ditulis hamba Allah, mau ditulis Raffi Ahmad umpama biar keren. Allah Maha tahu itu yang nyumbang siapa, Allah ya tahu. Allah itu Maha tahu yang berjuang siapa, ya Allah tahu. Wis. Muka kok dicari apa ya? Lah Rasulullah yang berjuang mati-matian itu Allah tahu, sampai pagi-pagi direlakan meninggalkan keluarganya. Mungkin rela nggak sarapan bareng sama keluarga demi menjalankan tugasnya. Idh hammat ta'ifatani minkum an tamshala wallahu waliyuhuma. Idh hammat ta'ifatani, ketika ada dua kelompok orang yang bercita-cita. Hamma itu, hammat itu cita-cita, berkeinginan. Minkum dari kalian umat Islam antafshala, karena ketakutan. Wallahu, dan Allah waliyuhuma, yang akan memberikan pertolongan kepada keduanya. Ini ceritanya. Ketika pasukan perang Uhud ini udah diatur oleh Rasulullah, kelompok ini di sini, ini di sini, udah semuanya diatur. Ada orang munafik nyamar, namanya ya keren ya, Abdullah bin Ubay. Namanya Abdullah, tapi ini gembongnya orang munafik. Dari masing-masing pasukan itu disamperin. Umpama Rasulullah udah mempersiapkan ini, Abdullah bin Ubay itu dari belakangnya ngikutin Rasulullah kemana diikutin. Tapi begitu Rasulullah udah pergi, Abdullah bin Ubay ini ngomong ke pasukan, orang-orang, apa kamu mau bunuh diri, mau nyerahin nyawa? Wong nanti musuh yang kita hadapi itu jumlahnya 3 kali lipat lebih. Kita umat Islam hanya sekitar 900 orang sekian sampai 1000 orang, musuh 3000 lebih. Lah kok kamu ngekat mau perang, mending mundur. Binimu masih cakep, ntar diambil orang. Anakmu kecil-kecil ntar masih yatim. Lah yang kuat tetap ikut perang, yang ragu-ragu maju enggak. Yang langsung kendor otomatis langsung enggak ikut. Oh, itu bahayanya orang munafik itu aslinya di situ. Kayaknya temen kita, tapi ternyata apa bahasanya itu? Pager makan tanaman, nusuk dari belakang. Kayaknya temen, tapi ternyata malah di depan kita kayaknya siap. Begitu jalan dia dari belakang ngompor-ngomporin orang belakang. Gak usah ikut, panas-panas gini kok ngaji. Di rumah rebahan sambil wah enak lah, ngapain? Itu kelakuannya orang munafik begitu. Di depan kita ngaji, Bu, ngaji itu penting. Tapi giliran kita pergi dia, apaan ngaji? Dari dulu ya begini-begini aja. Itu di zaman Rasulullah udah ada, namanya Abdullah bin Ubay. Bagus loh namanya. Itu Rasulullah sudah menyemangati pasukan perang untuk perang Uhud. Dia malah apa namanya? Kalau orang Jawa ngendoni. Kalau orang sini apa ya? Melemahkan semangat. Umpama anak kita ini mau berangkat sekolah, kita dari rumah udah kita semangati. Ayo nak, semangat. Nanti kalau kamu pinter, yang manfaatin, yang nikmatin kamu sendiri. Orang meraih sukses itu harus pinter. Begitu di jalan ketemu temennya, lah gak usah sekolah. Ngapain sekolah? Padahal tadi di rumah itu temennya, Mas, ini anak saya temenin. Yuk, siap Bu, nanti saya temenin. Ngomongnya, tapi begitu di jalan, nggak usah sekolah, nongkrong aja di sini, wifi gratis loh di sini. Akhirnya malah main. Itu kelakuannya orang munafik. Makanya disebut musuh dalam musuh kok ya di dalam satu selimut itu lah ya. Bangsanya kalau orang Jawa dulu ada tinggi, tahu tinggi nggak? Kalau sini apa? Yang kayak kecoa tapi kecil, kalau gigit badan pada merah-merah itu. Iya, kalau orang Jawa tinggi, kalau orang Jakarta apa?
apa namanya? Tumbila. Nah, ya itu tuh. Itu kan musuh dalam selimut ya. Iya tuh apa? Bangsat. Beneran apa enggak? Karena asal digigit langsung maki-maki gitu ya. Bangsat. Itu musuh dalam selimut. Lah kalau nyamuk sekalian dia di luar kan ya. Lah kalau itu, itu gambaran orang munafik ya kayak itu apa tadi? Tumbila ya. Bahasa kasarnya. Karena mungkin ya asal orang digigit langsung kesel maki-maki. Ya Allah. Lah itu dulu ketika akan perang Uhud, akhirnya ada dua suku, dua kelompok yang memang mengundurkan diri, gak ikut perang karena dikompor-komporin sama Abdullah bin Ubay tadi itu loh. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Dan akhirnya memang ada dua kelompok, namanya dari Bani Salamah dan Bani Harisah. Sekitar 300 orang dikompor-kompori sama Abdullah, gak jadi ikut perang Uhud. Umpama kita nih udah berangkat mau ngaji, di belakang ada kompor-komporin, gak usah. Akhirnya ada yang melipir gak jadi ikut, langsung masuk selesai. Itu di zaman Nabi orang model kelakuannya begitu sudah ada. Lah kemudian sisanya ketika melihat teman-temannya udah pada melipir, yang nyatanya jumlahnya ternyata sepertiga, kan semangatnya mulai kendor. Wong musuh di depan mata jumlahnya hampir 3.000 orang. Pasukan umat Islam saat itu hampir 1.000, yang 300 udah mundur. Akhirnya disemangati oleh Rasulullah dengan ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah kita bertawakal, pasrah, al mu'minun bagi orang-orang yang benar-benar iman. Pokoknya disemangati wis pasrah sama Allah, tawakal sama Allah, walaupun jumlah kita gak banyak, tapi kalau Allah berikan kekuatan, insya Allah kalau diberikan kemenangan ya alhamdulillah, kalau kalah ya gugur dalam keadaan syahid. Kalau dulu konteks Indonesia terjadinya perang 10 November di Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo, itu kan meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Itu kan awalnya anak-anak muda itu kan pesimis itu apa ya? Apa ya kita bisa menang lawan Belanda yang senjatanya lengkap, tentara terlatih, jumlahnya lebih banyak. Lah kita senjata seadanya, nggak pernah ikut latihan. Lah kok yo apa yo menang? Tapi Bung Tomo dengan yakin mengobarkan semangat dengan Allahu Akbar. Akhirnya Surabaya bisa dibebaskan dari penjajah Belanda. Lah itu mungkin kalau dengar sejarahnya itu kan sebelum perang, Bung Tomo itu kan sowan dulu ke salah seorang kiai di Jawa Timur. Kemudian wis semangati anak-anak muda itu dengan kalimat takbir mengagungkan nama Allah. Itu bentuk sebagai fal yatawakkalil mu'minun, tawakal, pasrahkan semua pada Allah. Kalau menang alhamdulillah, kalah ya syahid gugur. Kemudian ayat yang selanjutnya walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adzillah. Walaqad, dan sungguh nasara telah menolongkum kepada kalian Allah bibadrin pada perang Badar. Perang Badar itu umat Islam jumlahnya 315. Kemudian musuh jumlahnya 1.000 lebih. Berarti ya jumlahnya 1/3. Tetapi saat itu Allah memberikan pertolongan, maka umat Islam walaupun jumlahnya 1/3 diberi kemenangan. Lah pada saat umat Islam udah mau lemes semangatnya tadi, disemangati oleh Rasulullah. Apa enggak ingat dulu setahun yang lalu
Karena perang Badar ini kan terjadi pada tahun 2. Kalau perang Uhud tahun 3. Apa kalian gak ingat dulu waktu perang Badar jumlah kita ya sedikit, tapi Allah memberikan pertolongan. Ya nyatanya Allah beri kemenangan. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Wa antum dan kalian adillah, itu jumlahnya sedikit. Udah jumlah sedikit, senjata nggak punya, bukan orang-orang yang terlatih, yo seadanya. Ya kayak dulu orang-orang tua kita pejuang Republik Indonesia ini kan begitu ya. Jumlahnya sedikit, nggak terlatih, nggak punya senjata, tapi yo nyatanya bisa merdeka. Yo moga-moga ini kalau di pembukaan Undang-Undang 45 kan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan yo para pejuang dulu mengobarkan semangat dengan mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar. Cuman sekarang kalimat takbir ganti buat demo. Yang demo ngucapin takbir, polisinya yang ngucapin takbir. Wah, akhirnya yang nonton sami Allahu liman hamidah. Gimana? Lah ya yang demo Allahu Akbar. Kata polisinya Allahu Akbar juga. Dulu Allahu Akbar buat musir penjajah, sekarang dipakai buat demo. Yang yang nanggapi kan sama-sama polisi, pejabat yang di demo itu turu. Ya mungkin lagi ngopi, lagi ngerokok sambil lihat dari gedung lantai tingkat 90, lihat orang di bawah pada berantem, dia malah tepuk tangan. Di demo kayak apa ya, acek aja ya. Habis demo malah tiba-tiba naik lagi. Siom bola. Kadang saya kalau Pak Ustadz katanya kalau saya ya biarinlah, yang penting Allah beri kekuatan, biar bensin harga berapa, yang penting kuat beli. Dulu bensin 1.000 saya nggak kuat beli, sekarang udah gitu ada lagi ya. Lah iya. Lah kalau kita demo lama susah, yang nolongin lo siapa? Ya penting hati ayem, ibadah lancar, badan sehat, mau kemana-mana ada duit, wis enak ya. Mau mahal biarin, yang penting bisa beli. Daripada murah gak bisa beli. Ya pengennya sih murah bisa beli, pengennya ya. Tapi nyatanya di demo bolak-balik ya malah naik. Nah iya wis bola. Pertama naik. Lah iya wis lah. Ya kalau dulu takbir buat ngusir penjajah, sekarang takbir buat demo. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian umat Islam pada saat perang Badar. Padahal jumlahmu saat itu sedikit, nggak punya senjata, bukan pasukan terlatih, tapi yo menang. Akhirnya perang pertama dimenangkan oleh umat Islam. Pasukan Badar diabadikan dalam sholawat Badar yang biasa kita baca. Sholawat Badar, sholatullah salamullah ala toha rasulillah dan seterusnya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Wong dalam jumlah sedikit kok menang. Lah itu kalau bagi kita bangsa Indonesia ya itu jumlahnya nggak jelas, pasukannya nggak ada, senjata nggak punya, tapi yo nyatanya merdeka. Yo la'allakum tashkurun. Cuman kadang syukurannya yang keliru. Syukuran kemerdekaan malah pada mendem, pada mabuk ya. Itu namanya bukan syukuran, ya sembuh namanya. Ya paling enggak lah ya, seneng-seneng ya boleh, tapi paling enggak sebelumnya ya doa bersama. Ya secekan, bikin tumpeng, dimakan tetangga bareng-bareng, doa bersama untuk para pejuang. Habis itu mayus terserah lah, yang penting tidak maksiat ya. Lah kalau budaya di kita yo lomba-lomba itu kan yo untuk seneng-seneng aja yo. Yang penting enggak maksiat. Cuman kadang ya awalnya lomba baik-baikan, ujung-ujungnya malah berantem.
Yang lomba anaknya, yang berantem emaknya. Aduh ya Allah. Anak yang lomba habis itu ya damai bareng, lho maknya malah masih musuhan. Wis. Il taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Il taqulu, ketika engkau mengucap lil mu'minin, pada orang-orang yang beriman, alay yakfiyakum, apakah enggak cukup buat kalian, ayyumiddakum rabbukum, Tuhan kalian menolong kalian, bisalasati alafim minal malaika, dengan 3.000 malaikat munzalin yang diturunkan untuk membantu perang Badar. Allah menurunkan bala bantuannya dengan menurunkan para malaikat untuk membantu kemenangan perang Badar. Gak menutup kemungkinan ketika dulu para ulama, para santri, para kiai berjuang memerdekakan Indonesia, ya ada bantuan dari Allah. Bisa jadi kalau dulu saya diceritain, konon di Cirebon itu ada kiai yang buntet ya, Kiai Abbas katanya. Itu santri-santrinya hanya dipersenjatai kacang hijau. Sebelum berangkat, wis pokoknya kacang hijau ini ambil, kemudian bawa sono, dilempar ya jadi granat. Ya karena izin Allah. Ya bisa jadi lah ya. Cuman kadang begitu Indonesia sudah merdeka, kadang kaum santri mulai dipinggirin. Santri gak bisa apa-apa, minggir. Padahal dulu yang memperjuangkan, ya memang yang memperjuangkan bukan hanya orang Islam, tapi yang dari Islam rata-rata kalangan santri. Ya kayak Bung Tomo ya santri. Terus yang di Bandung Muhammad Toha, yang terkenal Bandung Lautan Api itu ya santri. Tapi ya semoga pada ikhlas ya, yang berjuang dulu Indonesia diperjuangkan merdeka, sehingga kita yang menikmati bisa ibadah, bisa kerja, bisa tenang, adem ayem ya karena perjuangan para pendahulu kita lah. Di zaman Rasul juga begitu. Nah insyaallah dilanjut pada ayat yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.